Begitu aku melangkah masuk ke pendopo rumah mewah keluarga menantuku di Menteng, bajuku masih basah, rambutku lepek, dan sepatu sendalku penuh lumpur. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Ajeng, menantuku, berdiri di tengah tamu-tamu kaya. Tersenyum sopan dan berkata lantang, "Ini loh, Bunda dari Mas Fikri." "Maaf ya semuanya, beliau tadi sempat bantu orang mogok. Tapi mungkin bajunya bisa dicek dulu sebelum masuk ruang utama. Namaku Mariani. Usiaku 63 tahun. Aku janda yang tinggal sendiri di kontrakan sempit di belakang Pasar Serdang, Jakarta Pusat. Suamiku, Pak Amir, dulunya guru seni kayu di SMP swasta. Sudah 7 tahun dia meninggalkan aku karena stroke. Sejak itu, hidupku sederhana sekali. Uang pensiun suami hanya cukup untuk beli beras kiloan, bayar listrik, dan sesekali beli minyak kayu putih kalau badanku pegal. Tidak ada yang mewah, tidak ada yang berlebih. Tapi aku bersyukur masih bisa hidup dengan tenang. Anakku, Fikri, anak tunggalku, sekarang jadi dokter spesialis paru di salah satu rumah sakit swasta ternama. Aku bangga sekali padanya. Dulu, kami berdua berjuang keras. Fikri sekolah sambil kerja part-time. Aku jualan gorengan di depan sekolahan. Kadang cuci baju tetangga sampai tengah malam. Semua kami lalui bersama. Tapi sejak dia menikah dengan Ajeng 4 tahun lalu, rasanya ada jarak yang tiba-tiba muncul. Fikri makin jarang pulang. Makin terasa menjauh dariku. Ajeng berasal dari keluarga berada. Keluarga hartawan. Mereka punya bisnis batik besar, warisan dari Solo, sekarang kantornya di Jakarta. Ibunya Ajeng namanya Bu Ratih, wanita sosialita yang sering muncul di majalah dan acara amal. Ayahnya Pak Darmawan, duduk sebagai direktur utama di PT Hartawan Batik. Mereka hidup di dunia yang sangat berbeda denganku. Tapi yang paling misterius adalah Nenek Kartina, nenek dari pihak ayah Ajeng, pendiri asli perusahaan itu. Katanya dia sudah pensiun dan tidak ikut campur lagi. Tapi namanya tetap disegani. Hari itu adalah hari yang spesial bagi keluarga hartawan. Acara syukuran ulang tahun pernikahan yang ke-40 dari Pak Darmawan dan Bu Ratih, sekaligus perayaan ulang tahun berdirinya PT Hartawan Batik. Semua tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka. Batik premium dengan motif rumit, kebaya bordir halus yang pasti harganya jutaan, sepatu hak tinggi yang berkilau, perhiasan emas dan berlian yang tak bisa aku bayangkan harganya. Makanannya pun luar biasa, ada kambing guling utuh, rawon daging wagyu, kue-kue modern khas Hotel Bintang 5. Semuanya tertata rapi dan mewah. Dan aku berdiri di dekat pintu masuk. Basah kuyup karena hujan deras tadi. Bajuku penuh noda hitam bekas oli mesin mobil. Rambutku yang tadi pagi sudah kusisir rapi. Kini lepek dan berantakan. Aku bingung harus berbuat apa. Aku merasa sangat kecil di tengah kemegahan itu. Ajeng menghampiriku dengan senyum yang terlihat manis, tapi aku tahu nadanya berbeda. Bunda sudah makan belum? Tapi mungkin bisa dibersihkan dulu bajunya. Nanti karpet kami sayang banget loh. Kata-katanya sopan, tapi terasa seperti ditusuk. Aku hanya bisa mengangguk kecil, tidak tahu harus menjawab apa. Tidak lama kemudian, Bu Ratih datang menghampiri dengan senyum lebar yang terasa dipaksakan. "Ibu Mariani, akhirnya datang juga ya. Kami sempat khawatir, mungkin jalanan becek ya. Tapi ya, kami memang undang tamu dari berbagai kalangan kok." Berbagai kalangan, aku tahu maksudnya apa. Aku adalah yang paling bawah di antara semua orang di sini. Aku hanya bisa menunduk. Aku tahu bajuku rusak, wajahku kusut, sepatuku penuh becek. Tapi aku sudah berusaha. Benar-benar berusaha. Selama 4 tahun Ajeng menikah dengan Fikri, aku tidak pernah diundang ke acara resmi keluarga mereka. Bahkan saat lebaran, aku hanya dikunjungi sebentar di kontrakan.
Tidak pernah diajak ke rumah besar mereka. Dan ini undangan pertamaku. Undangan yang kutunggu-tunggu. Tapi ternyata kedatanganku hanya jadi bahan malu. Hatiku remuk, tapi aku tidak ingin terlihat lemah di depan mereka. Aku mencoba tersenyum. Meskipun air mataku hampir keluar, aku sudah siap untuk berbalik pulang. Pulang ke kontrakanku yang sempit, tapi setidaknya aku tidak akan dipermalukan di sana. Tapi saat aku hendak melangkah keluar, sebuah tangan hangat tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku. Aku menoleh. Seorang wanita tua, berpakaian sederhana tapi sopan, menatapku dengan mata yang penuh kehangatan. Suaranya tegas tapi lembut. Kalau bukan karena beliau, saya mungkin sudah kedinginan di jembatan layang Senen tadi siang. Semua kepala menoleh. Obrolan mereda. Semua mata tertuju pada wanita itu. Aku mengenalinya. Wanita yang kutolongi di tengah hujan tadi. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan hadir di sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semua orang di ruangan itu seperti membeku. Ajeng terlihat pucat. Bu Ratih menelan ludah. Pak Darmawan berhenti bicara. Karena wanita itu adalah Nenek Kartinah. Nenek yang katanya sudah pensiun. Nenek yang jarang muncul di acara keluarga. Tapi malam ini dia ada di sini. Dan dia memegangku. Ibu Mariani bukan hanya menyelamatkan saya, kata Kartinah dengan suara yang memenuhi ruangan. Tapi beliau juga mengingatkan saya pada siapa sebenarnya yang layak berdiri di ruangan ini. Matanya menyapu seluruh tamu, lalu berhenti sejenak di wajah Ajeng dan Bu Ratih. Dan itulah saat semua wajah berubah. Tapi ini baru permulaan. Kalau aku tahu siapa dia sebenarnya, mungkin aku akan ragu turun dari mobil. Tapi saat itu yang kulihat hanya seorang nenek tua, basah kuyup, berdiri sendirian di tengah jembatan layang Senen dengan mobil mewah yang mati total. Hujan sudah mulai turun deras sejak pukul 10 pagi. Saluran air tergenang di mana-mana. Jalan utama macet total sampai berjam-jam. Padahal aku sudah siap dari pagi. Aku pakai sedikit bedak dan lipstik. Rambutku kusisir rapi sampai halus. Lalu aku kenakan kebaya brokat marun yang sudah kusetrika semalaman dengan hati-hati. Kebaya itu hadiah dari tetanggaku saat lebaran tahun lalu. Meski bekas tapi masih bagus dan rapi. Rencananya aku mau dandan di salon langgananku dekat pasar. Tapi sayang sekali pagi itu salonnya mati listrik. Aku juga sudah beli sepatu baru di pasar baru. Meski harganya murah dan bagian dalamnya sedikit robek, tapi setidaknya terlihat lumayan rapi dari luar. Aku memaksakan diri berangkat jam 12 siang. Naik mobil tua Kijang LJX tahun 2002 peninggalan suamiku. Mobilnya sering rewel, tapi masih jalan. Asal pelan-pelan saja. Biasanya aman di dekat jembatan layang Senen. Hujan makin deras, jalanan mulai becek dan licin. Di tengah kemacetan itu, aku melihat sebuah mobil Toyota Camry hitam berhenti di pinggir jalan dengan kap mesinnya terbuka. Asap sedikit keluar dari dalam mesin. Di sampingnya, seorang nenek berdiri sendiri. Basah kuyup, tangannya gemetar menahan dingin. Dia terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekilas aku berpikir, pasti dia punya sopir atau bisa telepon bantuan. Orang yang naik mobil semewah itu pasti punya banyak koneksi. Tapi saat kulangkahkan pandanganku lebih lama, tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Hanya dia sendirian. Hujan makin keras, aku lihat tangannya yang keriput gemetar kedinginan. Aku sempat ragu, aku sedang buru-buru. Kalau aku berhenti, bajuku pasti rusak, rambutku akan basah dan berantakan lagi. Tapi kemudian aku berpikir, bagaimana kalau itu ibuku sendiri yang berdiri di sana? Aku tidak bisa membiarkan dia sendirian. Aku putar setir dan berhenti di belakang mobilnya. Aku turun dengan payung kecil yang sudah sobek di beberapa bagian.
Hujan langsung membasahi kakiku. "Ibu, ada masalah apa?" tanyaku sambil mendekat. Dia menoleh, wajahnya terlihat lega sekali melihatku datang. "Mobilku tiba-tiba mati. Aku sudah coba hubungi sopir, tapi sinyal jelek sekali," katanya dengan suara parau. Aku mengangguk. "Boleh saya lihat mesinnya, Bu?" Dia tampak ragu sebentar, lalu mengangguk pelan. Aku dekati kap mesin yang terbuka. Langsung tercium bau asam dari aki. Aku ingat suamiku dulu sering ngoprek motor tetangga tiap akhir pekan. Dia selalu bilang, kalau aki kotor atau berkarat, mobil bisa mati mendadak. Aku ambil botol Coca-Cola kecil dari tas goodie bag acara pengajian semalam. Aku bawa sisa minuman itu karena sayang mau dibuang. Siapa sangka akan berguna hari ini. Aku tuang perlahan ke kepala Aki yang penuh kerak putih. Lalu aku ambil kunci rumah dari sakuku dan pakai untuk menggosok bagian yang berkarat. Bajuku langsung terkena percikan oli hitam. Tanganku kotor dan lengket. Hujan terus membasahi punggungku. Aku kedinginan, tapi aku paksa terus bekerja. Setelah beberapa menit, aku rasa sudah cukup bersih. "Coba ibu nyalakan mobilnya sekarang," kataku. Dia masuk ke dalam mobil, putar kunci, dan alhamdulillah, mesinnya hidup. Suaranya halus dan stabil. Dia keluar lagi dengan wajah penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak, Ibu. Saya tidak tahu harus berterima kasih seperti apa." Aku tersenyum sambil mengelap tanganku dengan tisu basah. "Sama-sama, Bu. Alhamdulillah bisa bantu." Dia menatapku lama, seperti mengamati sesuatu. "Ibu tahu cara memperbaiki aki?" tanyanya dengan nada heran. Aku tertawa kecil. Suami saya dulu guru kayu, tapi tiap minggu dia ngoprek motor tetangga. Saya cuma ingat-ingat ilmunya saja. Dia tersenyum hangat. "Kalau saya boleh tahu, ibu sedang menuju kemana dengan pakaian secantik ini?" Aku menatap kebayaku yang sekarang sudah ternoda oli. "Acara keluarga menantu saya. Di Menteng, saya cuma ingin diterima." Suaraku sedikit bergetar di akhir kalimat. Entah kenapa, di depan wanita asing ini, aku merasa bisa jujur. Dia diam sejenak, lalu membuka tasnya. Dia keluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya padaku. Aku baca pelan-pelan. Kartinah Hartawan, Komisaris Utama PT Hartawan Group. Aku tercekat. Hartawan? Nama yang sama dengan keluarga menantuku? Aku menatapnya dengan mata membulat. "Ibu, ini keluarga menantu saya," kataku pelan, hampir tidak percaya. Dia mengangguk perlahan. "Saya tahu, dan kalau ibu tidak keberatan, mari kita ke acara itu bersama." Aku bingung sekali. Kenapa dia mau pergi bersamaku? Aku hanya orang biasa yang baru saja menolongnya. Tapi dia sudah membuka pintu mobilnya dan mempersilakan aku masuk. Aku tidak tahu harus menolak atau menerima. Akhirnya aku masuk, duduk di kursi penumpang yang empuk dan bersih. Bau mobil barunya masih terasa. Sangat berbeda dengan mobil tuaku yang bau apek. Selama perjalanan menuju Menteng, kami tidak banyak bicara. Dia hanya sesekali bertanya tentang kehidupanku. Aku cerita sedikit tentang suamiku yang sudah meninggal, tentang Fikri yang jadi dokter, tentang kontrakanku yang sempit tapi cukup nyaman. Dia mendengarkan dengan seksama, tidak pernah memotong atau terlihat bosan. Sesekali dia mengangguk, matanya menatap lurus ke jalan yang mulai lancar. Saat mobilnya memasuki kawasan Menteng, jalanan berubah. Rumah-rumah besar berdiri megah dengan pagar tinggi dan taman yang terawat rapi. Lampu-lampu taman menyala indah meski masih sore. Aku menatap keluar jendela dengan perasaan campur aduk. Dunia ini terasa sangat jauh dari kehidupanku. Sebelum turun dari mobil, Nenek Kartinah menoleh padaku. Matanya tajam tapi hangat. "Malam ini Bu Maryani, saya ingin semua orang tahu siapa yang benar-benar pantas dihormati."
Aku tidak mengerti maksudnya, tapi firasatku mengatakan malam ini akan jadi malam yang tidak akan pernah kulupakan. Dan ternyata firasatku benar. Saat semua tamu bertepuk tangan untuk sambutan Nenek Kartina, aku berdiri diam di dekat tiang ukiran kayu di sudut pendopo. Dari sini, aku bisa melihat semuanya dengan jelas, tapi telingaku menangkap sesuatu yang membuatku membeku. Ajeng bicara pelan kepada Fikri, tapi suaranya cukup jelas sampai ke telingaku. Kamu janji sama aku ibumu gak akan bikin malu, tapi sekarang semua mata tertuju ke dia. Kamu puas? Nada suaranya tajam, penuh kekesalan yang tertahan. Aku melihat Fikri menunduk, tidak berani menatap istrinya. Dadaku sesak, jadi selama ini aku memang beban bagi mereka. Aku yang selalu berusaha tidak merepotkan, ternyata tetap dianggap aib. Air mataku hampir keluar, tapi kutahan sekuat tenaga. Aku tidak mau terlihat lemah di sini. Setelah pernyataan mengejutkan dari Nenek Kartina tentang bagaimana aku menyelamatkannya siang tadi, suasana berubah drastis. Beberapa tamu mulai mendekatiku. Ada yang menyapa dengan ramah, ada yang bertanya tentang apa yang terjadi di jembatan layang Senen. Tapi aku tahu tatapan mereka tetap mengukur. Mereka melihat bajuku yang ternoda oli, sepatuku yang lusuh, riasanku yang luntur. Mereka tersenyum, tapi matanya tidak. Ajeng dan kedua orang tuanya, Bu Rati dan Pak Darmawan, sibuk menahan keretakan di depan publik. Mereka tetap tersenyum, tetap basa-basi dengan tamu lain, tapi aku bisa lihat ketegangan di wajah mereka. Sesekali Bu Ratih melirik ke arahku dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Bukan benci, tapi juga bukan suka. Lebih seperti jengkel karena ada sesuatu yang tidak sesuai rencana. Ajeng menarik Fikri menjauh dari keramaian, ke sudut taman belakang. Aku tidak mengikuti, tapi aku bisa membayangkan apa yang sedang mereka bicarakan. Bu Ratih mulai menyebarkan narasi kepada tamu-tamu terdekatnya. Aku dengar dia berbisik, Ibu Mariani memang baik hati. Tapi ya, kebetulan saja dia ada di sana. Gak perlu dibesar-besarkan juga kan? Dia tertawa kecil, dan beberapa tamu ikut tertawa. Tawanya terdengar sopan tapi menyakitkan. Saat makan malam dimulai, aku baru benar-benar melihat betapa mewahnya acara ini. Ruang makan disiapkan seperti jamuan hotel bintang 5. Peralatan makan dari emas mengkilap di bawah lampu kristal besar yang menggantung di langit-langit. Gelas-gelas wine dari kristal impor tertata rapi. Taplak meja dibordir dengan benang emas, motifnya rumit dan indah. Setiap sudut ruangan menunjukkan kemewahan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku duduk di ujung meja panjang, tepat di samping Nenek Kartina. Sementara Ajeng, Fikri, Bu Ratih, dan Pak Darmawan duduk jauh di sisi lain meja. Jarak kami terpisah oleh deretan tamu penting lainnya. Obrolan di meja didominasi topik-topik yang sangat asing bagiku. Mereka bicara tentang liburan ke Turki dan Swiss, tentang villa baru di Bali, tentang investasi properti di BSD dan PIK. Ada juga yang membahas arisan sosialita untuk kegiatan amal. Meski dari caranya bicara, aku tahu itu lebih seperti ajang pamer daripada benar-benar membantu. Aku hanya diam, sesekali tersenyum kecil kalau ada yang menyapaku. Aku tidak tahu harus bicara apa. Dunia mereka terlalu jauh dari duniaku. Tapi Nenek Kartina sesekali menoleh padaku, memastikan aku tidak terlalu canggung. Dia bahkan menawarkan makanan, menjelaskan menu yang disajikan. Kebaikannya membuatku sedikit lebih tenang. Di tengah obrolan, Nenek Kartina tiba-tiba menyelipkan komentar yang membuat meja sejenak hening. Kadang yang kita bantu tanpa pamrih justru lebih berani daripada keluarga sendiri. Suaranya tenang tapi tegas. Semua orang menoleh ke arahnya.
Aku merasa semua mata juga melirikku. Wajahku memanas. Bu Rati menjawab dengan senyum diplomatis yang sempurna. Iya Bu, tapi kadang juga orang dari luar belum tentu paham dinamika keluarga kan. Kadang niat baik bisa disalahartikan. Nadanya halus, tapi ada sesuatu yang menusuk di balik kata-katanya. Aku tahu dia sedang menyindir. Menyindirku yang dianggap tidak paham tempatku. Setelah hidangan utama selesai, ada jeda sebelum dessert disajikan. Beberapa tamu berdiri untuk ke toilet atau sekadar berjalan-jalan melihat taman. Aku juga bangkit, ingin mencari udara segar sebentar. Aku berjalan menyusuri koridor panjang yang dindingnya penuh lukisan dan foto keluarga. Aku melewati ruang perpustakaan besar. Pintunya sedikit terbuka. Tanpa sengaja, mataku menangkap sesuatu di dalam. Meja besar penuh dengan dokumen dan laptop yang masih menyala. Aku tidak bermaksud mengintip, tapi saat melewati pintu, aku melihat sebuah folder fisik tebal tergeletak di atas tumpukan kertas. Di sampulnya tertulis dengan huruf besar, restrukturisasi kepemilikan saham, langkah final. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu aku tidak seharusnya melihat, tapi kakiku berhenti. Aku melirik kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa, aku masuk sedikit, hanya untuk melihat lebih jelas. Di dalam folder itu ada draft dokumen yang berisi perubahan struktur kepemimpinan perusahaan. Aku tidak mengerti semua istilah hukumnya, tapi beberapa poin jelas sekali. Mengalihkan suara Nenek Kartinah sebagai komisaris utama menjadi komisaris kehormatan tanpa hak suara. Menjadikan Pak Darmawan sebagai pemilik suara penuh dalam semua pengambilan keputusan, termasuk dana CSR dan ekspansi perusahaan. Dan yang paling mengejutkan, tanggal tanda tangan direncanakan hari Senin depan. 3 hari lagi. Aku tercengang. Jadi ini yang mereka rencanakan? Menyingkirkan Nenek Kartinah secara diam-diam di saat dia paling percaya pada keluarganya? Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tutup folder itu kembali, lalu keluar dari ruangan dengan hati berdebar keras. Saat aku kembali ke ruang makan, dessert sudah mulai disajikan. Kue-kue cantik dengan hiasan buah segar dan coklat impor. Aku duduk kembali di sampingnya. Nenek Kartinah menatapku lama. Matanya tajam, seolah dia tahu aku baru saja melihat sesuatu yang penting. Tapi dia tidak bertanya. Dia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan makannya. Ajeng tiba-tiba berdiri, mengangkat gelas wine dengan anggun. Semuanya, besok keluarga besar akan ada rapat internal. Ada beberapa hal strategis yang akan dibahas untuk kemajuan perusahaan. Suaranya cukup keras, jelas terdengar oleh semua tamu. Dia tersenyum manis, tapi aku bisa merasakan ada ancaman terselubung di balik senyumnya. Dia melirik sekilas ke arah Nenek Kartinah, lalu ke arahku. Aku paham sekarang, pesta ini bukan hanya perayaan. Ini adalah panggung terakhir sebelum rencana mereka dijalankan. Mereka akan menyingkirkan Nenek Kartinah dan malam ini mereka ingin menunjukkan pada semua orang bahwa mereka yang berkuasa. Dadaku sesak. Aku ingin memberitahu Nenek Kartinah, tapi bagaimana caranya? Aku hanya orang luar. Siapa yang akan percaya padaku? Saat para tamu mulai berpamitan satu persatu, Nenek Kartinah menggenggam tanganku erat. Dia membawa aku sedikit menjauh dari keramaian ke sudut taman yang sepi. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, dia berbisik pelan. Besok mereka pikir bisa mengambil semua, tapi malam ini aku akan bicara dan aku ingin kamu tetap di sini. Suaranya tegas, tapi ada kesedihan di matanya. Aku mengangguk pelan, meski aku tidak benar-benar mengerti apa yang akan terjadi. Yang aku tahu, badai besar akan segera datang. Pukul 9:45 malam. Ruang perpustakaan ditutup untuk umum. Hanya ada Nenek Kartinah,
Aku, Fikri, Ajeng, Buratih, Pak Darmawan, dan seorang pria berkacamata tebal bernama Pak Hasan yang diperkenalkan sebagai notaris keluarga. Dan malam itu, satu persatu topeng keluarga mulai terkelupas. Ruang perpustakaan itu sangat besar. Dindingnya penuh dengan rak kayu jati tinggi yang dipenuhi buku-buku tebal, sebagian masih terbungkus plastik, sepertinya lebih untuk pajangan daripada dibaca. Di tengah ruangan ada meja kayu jati besar yang sudah tua. Permukaannya mengkilap karena sering dipoles. Di atas meja ada termos kopi, beberapa gelas keramik putih, tumpukan dokumen rapi, dan sebuah proyektor kecil sudah disiapkan menghadap ke dinding putih kosong. Foto-foto keluarga berjajar di dinding sebelah kiri. Foto-foto lama, hitam putih, menunjukkan perjalanan panjang keluarga ini dari masa ke masa. Aku duduk di kursi paling pojok, dekat pintu, merasa sangat tidak pada tempatnya. Kenapa aku diikutkan dalam pertemuan ini? Aku bukan siapa-siapa, hanya ibu dari menantu mereka. Tapi Nenek Kartinah bersikeras agar aku tetap tinggal. Dia bilang dia membutuhkan saksi. Saksi untuk apa? Aku tidak tahu pasti. Nenek Kartinah duduk di ujung meja. Posisinya seperti ketua sidang. Wajahnya tenang, tapi aku bisa melihat ketegasan di matanya. Dia membuka pembicaraan dengan suara yang pelan, tapi jelas terdengar di seluruh ruangan. Saya tidak akan bicara panjang lebar, hanya ingin mengingatkan kalian semua dari mana semua ini dimulai. Dia menatap satu persatu orang yang ada di ruangan itu. Pak Darmawan duduk kaku, Buratih menyilangkan tangan di dada, Ajeng terlihat gelisah, dan Fikri menunduk dalam-dalam. Nenek Kartinah mulai bercerita dengan nada yang tenang tapi penuh emosi. Tahun 1978, saya memulai dari kios batik berukuran 2x4 meter di Pasar Gede Solo. Tempatnya sempit, panas, dan penuh debu. Modal awal saya hanya 11 juta rupiah yang saya pinjam dari Koperasi Syariah. Bunga pinjaman harus saya bayar tiap bulan. Kalau telat, kios bisa disita. Suaranya bergetar sedikit di akhir kalimat. Aku bisa merasakan betapa beratnya masa itu baginya. Dia melanjutkan, suami saya, almarhum Pak Hartawan, adalah guru SMA. Gajinya pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dia tidak terlibat dalam bisnis. Saya yang keluar masuk pasar, saya yang negosiasi dengan pengrajin, saya yang antar batik sendiri ke pelanggan naik bus kota atau becak. Hujan atau panas, saya tetap jalan. Karena kalau tidak, kami tidak makan. Dia berdiri, berjalan ke arah proyektor, lalu menyalakannya. Layar menampilkan foto-foto lama yang sudah menguning. Foto pertama menunjukkan sebuah kios kecil dengan tulisan tangan batik Kartinah di papan kayu sederhana. Di depan kios itu, seorang wanita muda berdiri dengan senyum lelah, pegang kantong plastik besar penuh kain. Itu Nenek Kartinah di masa mudanya. Rambutnya diikat sederhana, bajunya lusuh, tapi matanya penuh tekad. Foto berikutnya menampilkan Nenek Kartinah sedang mengemas batik di dalam kardus lusuh, tangannya penuh tinta. Ini saat saya dapat pesanan pertama ekspor ke Jepang tahun 1984. Saya tidak punya uang untuk bayar jasa freight forwarding. Jadi, saya urus sendiri semua dokumen ekspor. Saya belajar dari buku perpustakaan, tanya ke kantor bea cukai, sampai ditolak berkali-kali karena dokumen salah. Suaranya makin bergetar. Aku lihat matanya mulai berkaca-kaca. Dia menampilkan sebuah scan kontrak lama, kertas sudah coklat, tapi tulisannya masih terbaca. Kontrak ekspor pertama ke Jepang dengan nama Kartinah tertulis jelas sebagai pemilik tunggal. Bukan atas nama perusahaan, bukan atas nama suami, tapi atas namanya sendiri.
Ini bukti bahwa saya yang membangun semuanya dari nol. Bukan warisan, bukan bantuan keluarga, tapi keringat saya sendiri. Pak Hasan, notaris itu, mengangguk perlahan sambil mencatat sesuatu di buku catatannya. Wajahnya serius, tidak ada senyum. Dia seperti sedang mencatat kesaksian di pengadilan. Nenek Kartina kemudian menampilkan sebuah video lama, kualitasnya buram, tapi masih bisa dilihat. Video dokumenter dari TVRI, mungkin dari tahun 90-an, menampilkan wawancara dengan Nenek Kartina sebagai pengusaha batik sukses. Dia berbicara tentang perjuangannya, tentang visinya mengangkat pengrajin lokal, tentang bagaimana batik Indonesia harus bangga di mata dunia. Suaranya muda, penuh semangat, sangat berbeda dengan suaranya yang sekarang sudah tua dan lelah. Setelah video selesai, Nenek Kartina mematikan proyektor. Ruangan kembali sepi. Hanya terdengar suara napas yang tertahan dari beberapa orang di dalam ruangan. Dia berbalik menatap Pak Darmawan, Bu Ratih, dan Ajeng dengan pandangan tajam. Sekarang saya ingin tahu, siapa yang berani bilang bahwa perusahaan ini milik kalian? Tidak ada yang menjawab. Pak Darmawan membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Bu Ratih menatap ke bawah, menghindari pandangan Nenek Kartina. Ajeng menggigit bibirnya, wajahnya pucat. Nenek Kartina menarik napas panjang, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari map kulit tebal yang dia bawa. Ini yang ingin saya tunjukkan, surat kuasa saham tahun 2003 yang diduga disalahgunakan untuk mengalihkan suara saya tanpa sepengetahuan saya. Dia letakkan dokumen itu di atas meja. Pak Hasan langsung mengambilnya, membaca dengan seksama. Nenek Kartina melanjutkan. Saya juga punya catatan rapat yang konon saya hadiri. Tapi kenyataannya saya tidak pernah tahu ada rapat itu. Nama saya tercantum, tanda tangan saya dipalsukan. Dia mengeluarkan lembar demi lembar bukti. Pak Hasan terus mencatat. Sesekali mengangguk dengan ekspresi serius. Pak Hasan akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi tegas. Saya sudah diminta oleh Ibu Kartina untuk memverifikasi semua dokumen ini. Dan kesimpulan saya, ini adalah manipulasi administratif yang serius. Beberapa tanda tangan tidak cocok dengan spesimen asli. Beberapa tanggal rapat bertabrakan. Dengan jadwal Ibu Kartina yang sedang di luar kota, ada bukti tiket pesawat dan hotel. Suasana menjadi sangat tegang. Aku bisa merasakan hawa dingin meskipun ruangan itu tertutup rapat. Ajeng tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam. Eyang, semua ini demi kebaikan perusahaan. Dunia sudah berubah. Eyang juga harus tahu kapan saatnya mundur. Eyang sudah tua. Tidak mungkin mengurus semuanya sendiri lagi. Suaranya keras, tapi gemetar. Dia terlihat putus asa. Bu Ratih menambahkan dengan nada yang lebih halus, mencoba meredakan situasi. Kami tidak pernah berniat menyingkirkan Eyang. Tapi ya, masa orang seusia Eyang harus repot begini? Kami cuma ingin Eyang istirahat, menikmati hari tua dengan tenang. Bukankah itu lebih baik? Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya terlihat sangat dipaksakan. Pak Darmawan akhirnya angkat bicara. Suaranya berat dan terdengar lelah. Ibu, kalau semua ini diumumkan ke publik, bisa hancurkan reputasi kita. Anak-anak, cucu-cucu, masa depan mereka semua bisa hancur gara-gara skandal ini. Tolong pikirkan mereka, Bu. Pikirkan keluarga. Nenek Kartina tersenyum pahit. Dia berjalan perlahan menuju potret besar almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Dia berdiri di depan potret itu, membelakangi kami semua. Maaf Pak, saya tidak bisa diam lagi. Saya sudah diam terlalu lama, berharap mereka akan berubah. Tapi ternyata mereka makin berani.
Hari ini saya akan ambil kembali nama saya, nama kita. Suaranya bergetar, tapi tegas. Dia berbalik, menatap kami semua dengan mata yang berkaca-kaca tapi tajam. Saya diam selama ini karena saya ingin melihat siapa yang masih menjaga nilai-nilai yang saya ajarkan. Nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian pada sesama. Dan malam ini saya menemukannya. Bukan di antara kalian yang mengaku keluarga saya, tapi di tangan seorang ibu dari gang sempit di Serdang yang bahkan tidak saya kenal sebelumnya. Semua mata menoleh ke arahku. Aku tersentak, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wajahku panas, jantungku berdebar keras. Fikri menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Campuran antara malu, sedih, dan entah apa lagi. Nenek Kartina melanjutkan dengan suara yang makin tegas. Mulai besok, perusahaan akan direstruktur kembali. CSR dan seluruh kegiatan sosial perusahaan akan diawasi langsung oleh tim baru yang independen. Dan yang akan memimpinnya adalah Ibu Mariani. Semua terdiam total, seperti waktu berhenti. Fikri tercekat, mulutnya terbuka tapi tidak bisa bicara. Ajeng membeku, wajahnya pucat seperti kertas. Bu Ratih dan Pak Darmawan saling pandang dengan tatapan tidak percaya. Nenek Kartina menyimpulkan dengan nada final, karakter tidak dibentuk dari status atau gelar, tapi dari pilihan yang kita ambil saat tidak ada yang melihat. Dan Ibu Mariani sudah membuktikannya hari ini. Di luar jendela, hujan kembali turun deras, tapi yang lebih deras adalah bisik-bisik di ruang itu. Karena malam ini seseorang telah kehilangan kekuasaannya. Dan seseorang yang baru saja melangkah masuk, tiba-tiba diberi medan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Di atas meja kontrakanku yang sempit, aku membuka laptop tua warisan Fikri saat kuliah dulu. Layarnya sudah redup di beberapa bagian, tapi masih bisa dipakai. Jari-jariku gemetar saat mengetik email pelan-pelan. Subjeknya aku tulis, laporan pelanggaran etik dana CSR fiktif. Dan di bagian CC aku masukkan satu nama, Kartina Huhartawan Group.co.id. Aku menarik napas panjang sebelum menekan tombol kirim. Ini langkah pertama, langkah yang akan mengubah segalanya. Hari pertama sebagai kepala divisi kemitraan dan nilai sosial terasa seperti mimpi buruk, sekaligus mimpi indah. Aku disambut dengan tatapan canggung dari staf kantor Pusat Hartawan Group di kawasan Sudirman. Kantornya megah, dinding kaca lebar dengan pemandangan kota Jakarta yang indah dari lantai 23. Ruang kerjanya luas dengan meja-meja modern berwarna putih, kursi ergonomis, dan tanaman hias di setiap sudut. Beberapa staf memandangku dengan sinis. Aku bisa mendengar bisikan mereka meski tidak langsung ditujukan padaku. Siapa tuh? Kenapa bisa langsung jadi kepala divisi? Ada yang berbisik pelan sambil melirik ke arahku. Mungkin ada koneksi khusus sama Nenek Kartina. Tapi aku tetap tenang. Aku menyapa semua dengan sopan, tersenyum meski gugup, dan mencoba tidak terlihat terlalu kaku. Aku tahu aku harus membuktikan diri. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata. Aku mendapat ruang kerja kecil di sudut lantai. Tidak terlalu besar, tapi dekat dengan ruangan pribadi Nenek Kartina. Ruanganku sederhana. Hanya ada meja kayu, kursi putar bekas yang sedikit rusak, rak buku kecil, dan jendela yang menghadap ke gedung sebelah. Tapi aku bersyukur, ini lebih dari cukup. Di hari pertama itu juga, aku menerima tumpukan dokumen tebal tentang program CSR lama. Aku baca satu persatu dengan teliti. Semakin ku baca, semakin aku menemukan keanehan. Banyak program yang tumpang tindih. Dana yang dikucurkan sangat besar, tapi hasilnya tidak terverifikasi dengan jelas. Ada laporan yang hanya berisi foto kegiatan tanpa data penerima manfaat yang jelas.
Ada juga program yang anggarannya mencapai ratusan juta, tapi dokumentasinya hanya beberapa lembar foto yang terlihat dibuat-buat. Aku memutuskan untuk tidak hanya duduk di kantor. Aku harus turun ke lapangan. Minggu kedua, aku mulai mengunjungi beberapa desa mitra yang katanya sudah menerima bantuan dari perusahaan. Desa pertama yang kukunjungi adalah Desa Margosari di Jawa Tengah yang konon mendapat bantuan program air bersih senilai 150 juta rupiah tahun lalu. Aku naik bus ekonomi, perjalanan hampir 8 jam, sampai di desa pukul 4 sore. Desanya sepi, jalannya masih tanah berbatu. Aku bertemu dengan Pak Warno, kepala desa setempat. Dia menyambutku dengan ramah, tapi wajahnya terlihat bingung saat aku tanya tentang program air bersih. Ibu, kami memang pernah dikunjungi tim dari Jakarta tahun lalu. Mereka foto-foto, bagi-bagi brosur, bilang mau bangun sumur bor dan instalasi air bersih. Tapi setelah itu, tidak ada tindak lanjut. Yang ada cuma satu sumur kecil yang dibuat asal-asalan, tidak sampai sebulan airnya sudah keruh lagi. Pak Warno menunjukkan sumur yang dimaksud. Memang ada papan nama bertuliskan bantuan PT Hartawan Group. Tapi sumurnya sudah rusak, atapnya roboh, dan tidak ada yang menggunakannya lagi. Aku memotret semua kondisi itu. Aku juga merekam kesaksian beberapa warga dengan ponsel lamaku. Mereka semua bercerita hal yang sama. Proyek itu hanya formalitas, hanya untuk foto dan laporan. Dana besar yang diklaim digunakan tidak pernah benar-benar sampai ke mereka. Hatiku panas, ini bukan hanya kesalahan administrasi. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan. Aku mengunjungi desa kedua, Desa Batik Asri di Solo, yang konon mendapat bantuan pelatihan UMKM batik. Ceritanya sama, pelatihan hanya dilakukan 1 hari, sifatnya seremonial, banyak wartawan dan fotografer. Tapi setelah itu tidak ada pendampingan lanjutan. Alat-alat yang dijanjikan tidak pernah datang. Pengrajin yang sudah antusias akhirnya kecewa dan kembali ke cara lama mereka. Setiap malam aku kembali ke kontrakan dengan tumpukan catatan dan foto. Aku menyusun semuanya rapi di laptop tua itu. Aku buat laporan lengkap dengan bukti transfer dana, foto kegiatan sesungguhnya, daftar saksi, dan perbandingan antara laporan resmi dengan kenyataan di lapangan. Tanganku lelah mengetik sampai larut malam, tapi aku tidak boleh berhenti. Ini untuk mereka yang sudah dibohongi, untuk nama Nenek Kartina yang dipakai untuk kejahatan. Yang paling mengejutkan adalah saat aku menemukan satu kegiatan yang diajukan Ajeng tahun lalu. Laporannya tertulis Seminar Pengembangan Moral Anak Usia Dini dengan anggaran 85 juta rupiah. Terdengar bagus dan mulia, tapi saat aku gali lebih dalam, aku menemukan kwitansi digital untuk sewa venue di hotel mewah, dekorasi balon karakter kartun, sewa badut dan foto booth, bahkan catering mewah dengan menu anak-anak. Semua itu dibayar pakai dana CSR dan saat aku cek dokumentasi di media sosial, ternyata itu adalah pesta ulang tahun anak teman dekat Ajeng. Pesta pribadi yang disamarkan sebagai kegiatan sosial perusahaan. Aku tercengang, bagaimana bisa seseorang seberani itu? Aku kumpulkan semua bukti, screenshot postingan media sosial yang menunjukkan pesta ulang tahun dengan tagar nama anak, dan ucapan selamat dari teman-temannya. Kwitansi yang jelas menunjukkan barang-barang pesta, bukan seminar, daftar tamu undangan yang semua adalah kerabat dan teman pribadi, bukan peserta seminar. Aku menyusun laporan itu dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya soal uang, ini soal kepercayaan yang dikhianati. Sementara di desa-desa warga tidak mendapat bantuan yang dijanjikan, Ajeng menggunakan uang itu untuk pesta mewah anaknya. Aku serahkan laporan lengkap itu ke tim hukum internal dan disalin ke direksi, termasuk Pak Darmawan.
Aku tahu ini akan memicu kemarahan besar, tapi aku tidak peduli. Kebenaran harus diungkap. Tidak sampai 3 hari, aku dipanggil oleh Bu Ratih. Bukan panggilan resmi di kantor, tapi panggilan informal ke sebuah kafe mewah di kawasan Senayan. Dia datang dengan senyum yang dipaksakan. Pakaian rapi, wajah penuh make up sempurna. Kami duduk di sudut yang agak tersembunyi. Dia pesan kopi mahal yang namanya aku tidak bisa baca di menu. Aku hanya pesan teh manis hangat. Ibu Mariani, kita ini keluarga kan? Katanya dengan nada lembut, tapi ada sesuatu yang menusuk di baliknya. Hal-hal seperti ini seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dulu di internal. Tidak usah dibesar-besarkan sampai ke tim hukum segala. Kasihan Ajeng, dia masih muda, masih belajar. Mungkin ada salah paham dalam administrasi. Aku menatapnya dalam-dalam. Bu Ratih, ini bukan salah paham. Ini penggelapan dana yang disengaja. Dana untuk rakyat kecil dipakai untuk pesta pribadi. Bagaimana ibu bisa bilang ini hanya salah administrasi? Wajah Bu Ratih berubah. Senyumnya hilang. Matanya tajam. Ibu Mariani, jangan lupa posisi ibu sekarang. Ibu di sini karena belas kasihan Nenek Kartina. Jangan sok suci. Ibu pikir ibu lebih baik dari kami? Nadanya meninggi, meski dia masih berusaha menjaga volume suaranya agar tidak menarik perhatian pengunjung lain. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri, ambil tasku dan keluar dari kafe itu. Aku tidak perlu buang waktu dengan orang yang tidak mau mengakui kesalahan. Beberapa hari kemudian, Ajeng mulai main drama. Dia datang ke ruangan Nenek Kartina dengan mata berkaca-kaca, suara bergetar, dan wajah penuh penyesalan palsu. Eyang, aku tidak tahu kalau laporan itu keliru. Aku cuma ikutin arahan tim. Mungkin ada miskomunikasi, aku tidak pernah berniat jahat. Akting yang sempurna. Tapi Nenek Kartina sudah terlalu tua dan terlalu bijak untuk dibohongi lagi. Nenek Kartina menatapnya dingin. Ajeng, aku sudah lihat semua buktinya. Foto, kwitansi, daftar tamu. Ini bukan miskomunikasi. Ini kejahatan. Dan mulai hari ini, kamu tidak lagi punya akses ke akun CSR. Semua kewenanganmu dibekukan sampai audit selesai. Ajeng tercekat. Wajahnya merah padam. Dia menatapku dengan pandangan penuh kebencian sebelum keluar dari ruangan dengan membanting pintu. Beberapa staf loyalis Bu Ratih diam-diam mulai mengundurkan diri. Mereka tahu kapal ini mulai bocor dan mereka tidak mau tenggelam bersama. Kantor mulai terasa lebih sepi, tapi juga lebih bersih. Aku tidak berhenti di situ. Aku mulai meluncurkan program baru yang benar-benar menyentuh akar masalah. Program pertama adalah kelas pelatihan menjahit untuk para janda di Jakarta Utara. Kami sediakan mesin jahit, bahan kain, dan pelatih profesional. Tidak ada seremonial, tidak ada wartawan, hanya kerja nyata. Program kedua adalah klinik keliling gratis yang mengunjungi desa-desa terpencil. Kami gandeng dokter-dokter muda yang mau turun langsung. Fikri bahkan ikut turun di beberapa kesempatan. Dia mulai melihat dengan mata kepalanya sendiri apa arti kerja sosial yang sesungguhnya. Program ketiga yang paling aku banggakan adalah pameran batik untuk pengrajin kecil dengan sistem bagi hasil yang adil. Kami undang pengrajin dari berbagai daerah untuk pameran di mall besar Jakarta. Mereka tidak perlu bayar sewa booth. Semua ditanggung perusahaan. Dan hasil penjualan 80% untuk pengrajin, 20% untuk perusahaan sebagai biaya operasional. Sistemnya transparan dan adil. Media mulai meliput. Ada artikel di koran lokal dengan judul Dari Kontrakan ke Pusat Kendali, sosok ibu yang mengubah arah Hartawan Group. Ada juga liputan di televisi lokal yang mewawancarai beberapa penerima manfaat program kami.
Mereka semua bercerita dengan jujur bagaimana program ini benar-benar membantu mereka. Namaku mulai dikenal, tapi aku tidak bangga karena namaku terkenal. Aku bangga karena akhirnya ada perubahan nyata yang terjadi. Suatu malam, Fikri datang ke kontrakan. Dia duduk di kursi plastik lusuh di ruang tamuku yang sempit. Wajahnya lelah dan penuh penyesalan. Bunda, Ajeng mulai main kasar. Dia ngancam mau bongkar masa lalu kita. Soal utang dulu, soal rumah yang hampir disita waktu aku kuliah. Dia mau bikin Bunda terlihat tidak layak di posisi ini. Aku menatap anakku lama. Aku ingin marah, tapi aku tidak bisa. Dia juga korban dari situasi ini. Nak, kalau mereka pikir aku takut, mereka salah besar. Karena aku belum mengeluarkan satu pun rahasia mereka yang lebih besar. Aku tersenyum tipis. Dan percayalah, masih banyak yang bisa kubongkar. Ajeng datang ke kantor dengan wajah pucat pasi. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Bu Rati sudah lebih dulu menghilang dari peredaran. Tidak terlihat di acara-acara sosialita yang biasa dia hadiri. Di ruang rapat lantai 25, para komisaris baru saja menyetujui struktur organisasi yang baru. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir, nama Ajeng Hartawan tidak ada dalam satupun bidang tanggung jawab. Namanya dihapus bersih dari semua dokumen resmi perusahaan. Efek domino dari audit menyeluruh mulai terasa. Tim audit internal yang dipimpin oleh firma independen dari luar menemukan lebih banyak lagi ketidakberesan. Ada 3 proyek CSR palsu lainnya yang terkait langsung dengan Ajeng. Salah satunya adalah program beasiswa untuk anak yatim yang ternyata sebagian besar dananya dialihkan ke rekening kerabat dekat Bu Ratih dengan dalih biaya administrasi dan koordinasi. Padahal faktanya hanya 5 anak yang benar-benar menerima beasiswa, sementara dana yang dikucurkan cukup untuk 50 anak. Ada juga program pelatihan digital untuk ibu-ibu rumah tangga yang ternyata fiktif total. Tidak pernah ada pelatihan, yang ada hanya sewa gedung untuk 1 hari, foto-foto palsu dengan orang bayaran yang disewa untuk berpura-pura jadi peserta. Lalu laporan dibuat seolah-olah program berjalan selama 3 bulan. Dana yang dipakai mencapai 120 juta rupiah dan semua masuk ke vendor yang ternyata adalah perusahaan milik sepupu Pak Darmawan. Data peserta digandakan. Nama yang sama muncul di beberapa program berbeda dengan foto yang berbeda-beda. Ada 1 nama, Siti Aminah, yang muncul sebagai peserta pelatihan menjahit di Jakarta, pelatihan batik di Solo, dan pelatihan digital di Bandung dalam waktu yang bersamaan. Ini kesalahan fatal yang sangat jelas menunjukkan pemalsuan data. Pak Darmawan dipanggil oleh Dewan Komisaris dalam rapat tertutup yang berlangsung hampir 4 jam. Aku tidak tahu persis apa yang dibicarakan di dalam, tapi setelah rapat selesai, Pak Darmawan keluar dengan wajah pucat dan langkah gontai. Beberapa hari kemudian, diumumkan bahwa beliau mengambil cuti panjang demi menjaga reputasi perusahaan dan untuk memberikan ruang bagi audit berjalan dengan objektif. Posisi direktur utama digantikan sementara oleh Pak Surya, direktur interim yang ditunjuk langsung oleh Nenek Kartina. Pak Surya adalah orang lama yang sudah bekerja sejak perusahaan masih kecil, orang yang jujur dan tidak pernah terlibat dalam permainan kotor. Ajeng tidak tinggal diam. Dia mencoba skema terakhir untuk menyerangku secara pribadi. Dia mulai menyebar kabar ke media gosip online. Tiba-tiba muncul artikel-artikel di situs berita murahan dengan judul-judul sensasional seperti "Siapa sebenarnya Mariani? Wanita di balik guncangan hartawan grup." Isinya penuh fitnah dan kebohongan. Mereka tulis bahwa aku dulunya punya utang besar dan hampir masuk daftar hitam bank.
Mereka tulis bahwa Fikri bisa sekolah kedokteran karena beasiswa dari Yayasan Keluarga Ajeng. Jadi aku ini tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Mereka juga tulis bahwa aku pernah diusir dari rumah kontrakan karena tidak bayar sewa. Padahal faktanya aku pindah karena pemilik rumah mau renovasi total. Semua cerita itu dibelokkan, diputarbalikkan, dibuat seolah-olah aku adalah penipu dan oportunis yang memanfaatkan kebaikan Nenek Kartina. Hatiku sakit membaca semua itu. Tapi aku ingat pesan almarhum suamiku. Mar, orang yang berbuat baik pasti akan difitnah. Tapi waktu akan buktikan siapa yang benar. Aku pegang teguh kata-kata itu. Yang mengejutkan, fitnah itu justru menjadi bumerang bagi Ajeng. Media mainstream yang lebih kredibel mulai mengangkat ceritaku yang sebenarnya. Mereka wawancara langsung warga di Desa Margosari, di Desa Batik Asri, dan para penerima manfaat program yang sudah aku jalankan. Testimoni mereka jujur dan penuh rasa terima kasih. Media membandingkan, yang satu membangun dari keterbatasan, bekerja dengan keringat sendiri, dan tetap rendah hati. Yang satu lahir dari keluarga, berada tapi menggunakan kuasa untuk pesta ulang tahun anak dan pengayaan pribadi. Opini publik berbalik total. Masyarakat mulai mendukungku di media sosial. Tagar "Kami Dukung Bu Mariani" jadi trending topik selama 3 hari berturut-turut. Banyak orang yang menulis kisah inspiratif tentang bagaimana seseorang dari kalangan sederhana bisa membawa perubahan nyata. Beberapa pengusaha muda bahkan mengontak kantor untuk menawarkan kerjasama program sosial yang lebih luas. 2 bulan setelah semua kekacauan itu, aku mempresentasikan program terbaruku di hadapan seluruh jajaran, direksi dan komisaris. Programnya bernama Batik untuk Bangsa, sebuah program integrasi UMKM batik lokal ke dalam rantai produksi Hartawan Group. Konsepnya sederhana tapi berdampak besar. Perusahaan akan langsung bermitra dengan 700 pengrajin batik lokal dari berbagai daerah. Mereka akan memasok batik dengan standar kualitas yang sudah kita tentukan, dan kita akan beli dengan harga yang adil tanpa perantara yang mengambil untung berlebihan. 5 desa yang selama ini terpinggirkan akan mendapat keuntungan langsung dari sistem bagi hasil baru yang transparan. Mereka akan punya akses ke pelatihan kualitas, akses ke bahan baku yang lebih murah karena kita beli dalam jumlah besar, dan akses ke pasar yang lebih luas karena produk mereka akan dijual dengan brand Hartawan Group yang sudah dikenal luas. Presentasiku berlangsung selama hampir 1 jam. Aku tunjukkan data, proyeksi keuntungan, analisis dampak sosial, dan testimoni langsung dari pengrajin yang sudah kami survei. Semua komisaris mengangguk-angguk, beberapa bahkan bertepuk tangan di tengah presentasi. Ini bukan hanya program sosial, ini juga strategi bisnis yang menguntungkan untuk jangka panjang. Setelah presentasi selesai, Nenek Kartina berdiri. Dia berjalan ke depan ruangan dengan langkah tegap meski usianya sudah lanjut. Dia berdiri di sampingku, lalu mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Mulai hari ini, seluruh inisiatif sosial perusahaan akan berada di bawah kepemimpinan Ibu Mariani, yang saya anggap sebagai pemegang nilai asli dari semangat perusahaan ini. Dan sebagai bentuk kepercayaan penuh, saya memberikan 4% saham perusahaan kepada beliau sebagai simbol bahwa beliau bukan hanya karyawan, tapi bagian dari keluarga besar Hartawan Group. Aku tercekat. 4% saham itu nilai yang sangat besar. Aku tidak pernah membayangkan akan memiliki saham di perusahaan sebesar ini. Tanganku gemetar, aku ingin menolak. Tapi tatapan Nenek Kartina begitu tegas dan penuh keyakinan.
Terima Bu, ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab, dan saya percaya ibu akan menjaganya dengan baik. Aku mengangguk pelan, mata berkaca-kaca. Aku terima dokumen saham itu dengan tangan gemetar. Ini bukan tentang uang, ini tentang kepercayaan. Tentang pengakuan bahwa kerja keras dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Malam itu, Fikri datang ke kontrakanku. Dia datang sendirian, tanpa ajeng. Dia duduk di hadapanku dengan wajah penuh penyesalan. Bunda, aku minta maaf. Maafin aku ya Bunda. Suaranya bergetar. Aku malu. Aku takut mereka akan malu punya ibu yang sederhana. Aku takut dianggap tidak setara dengan mereka. Tapi ternyata aku yang harus belajar. Aku yang tidak paham apa arti nilai sesungguhnya. Aku memeluknya erat, anak tunggalku. Anakku yang dulu kecil, sekarang sudah jadi pria dewasa dengan jabatan tinggi. Tapi masih tetap anakku. Nak, dunia bisa hancurkan nama kita. Bisa ambil harta kita, bisa rendahkan kedudukan kita. Tapi yang tidak bisa mereka ambil adalah hati yang ikhlas menolong. Itu yang harus kamu jaga selamanya. Kami berpelukan lama. Aku rasakan bahunya bergetar. Dia menangis. Tangisan yang sudah lama dia pendam. Tangisan penyesalan, tangisan lega, tangisan yang membersihkan semua luka. Ajeng akhirnya dipaksa mengundurkan diri dari semua jabatan formal di perusahaan. Namanya dihapus dari struktur organisasi. Dia juga dihapus sementara dari daftar ahli waris untuk memberinya pelajaran. Tapi Nenek Kartina tidak benar-benar membuangnya. Dia diberi waktu untuk memperbaiki diri. Dia diwajibkan bekerja di jalur sosial, di luar perusahaan, di sebuah yayasan independen yang fokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu. Dia harus membuktikan bahwa dia bisa berubah. Bu Ratih memilih pensiun dini dan kembali tinggal di Solo, di rumah lama keluarga mereka. Dia bilang ingin hidup lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang penuh intrik. Pak Darmawan tetap jadi komisaris kehormatan, tapi tanpa suara dalam voting dan tanpa akses ke keputusan keuangan. Posisinya lebih sebagai simbol, bukan lagi pemegang kekuasaan nyata. Kehidupanku tidak berubah mewah. Aku tetap tinggal di kontrakan kecil yang sama. Tetap naik bus umum ke kantor kalau mobilku rusak. Tetap belanja di pasar tradisional. Tapi sekarang aku dihormati bukan karena jabatan, tapi karena kerja nyataku. Di kontrakan kecilku, aku simpan kebaya marun yang rusak itu di lemari, dilipat rapi dengan plastik. Aku tidak buang. Itu pengingat. Pengingat dari mana aku berasal dan kemana aku harus tetap membumi. Dalam pengajian rutin kampung setiap Jumat malam, ibu-ibu warga selalu mendoakan, "Ya Allah, sehatkan Bu Maryani, ibu yang mengangkat derajat banyak orang. Berikan beliau umur panjang dan keberkahan." Doanya tulus, bukan karena aku memberi mereka uang, tapi karena mereka tahu aku peduli. Suatu malam, hujan turun lagi seperti malam pertama saat aku bertemu Nenek Kartina. Aku duduk di teras kontrakanku yang sempit, minum teh manis hangat sambil melihat hujan. Ada ketukan di pintu. Aku buka dan di depanku berdiri seorang gadis muda, mungkin usianya sekitar 20 tahunan, dengan pakaian sederhana dan basah kehujanan. Dia membawa map coklat lusuh di tangannya. "Bu Maryani?" tanyanya ragu-ragu. "Iya, Dek, ada apa? Ayo masuk dulu, kehujanan nanti sakit," kataku sambil mempersilakan dia masuk. Dia masuk dengan hati-hati, seperti takut mengotori lantai. "Bu, saya dari Desa Batik Margodadi, nama saya Sari. Kami dengar ibu orang baik. Kami lihat liputan di televisi tentang program ibu. Kami juga mau belajar berdiri seperti ibu. Kami punya kelompok pengrajin muda, tapi tidak tahu harus mulai dari mana." Aku tersenyum.
Aku ajak dia duduk, buatkan teh hangat, dan kami bicara panjang lebar tentang mimpi-mimpinya. Tentang bagaimana dia dan teman-temannya ingin mengangkat batik desa mereka, tapi terhalang modal dan akses pasar. Aku dengarkan semua dengan seksama, sesekali mencatat di buku kecilku. "Nak, bukan saya yang hebat," kataku di akhir pembicaraan. "Saya cuma pernah jatuh sangat dalam. Dan karena saya tahu rasanya jatuh, saya tidak mau lihat orang lain jatuh sendirian. Kalau ada tangan yang bisa saya ulurkan, kenapa tidak?" Sari menatapku dengan mata berbinar. "Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan kami. Besok kamu datang ke kantor ya, bawa teman-temanmu yang lain. Kita mulai dari nol, pelan-pelan, tapi pasti." Dia mengangguk semangat, lalu pamit pulang dengan senyum lebar meski hujan masih deras. Aku kembali duduk di teras, menatap hujan yang mulai mereda. Kehidupan memang penuh lika-liku. Kadang kita diangkat, kadang kita dijatuhkan. Tapi yang penting bukan seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa banyak tangan yang kita ulurkan untuk mengangkat orang lain. Dan malam itu, aku tahu perjalananku belum berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan. Masih banyak yang bisa dibantu. Dan selama aku masih diberi kesempatan, aku akan terus berjalan. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka yang membutuhkan.